Di sini saya akan menjelaskan materi dari ibadah, sholat, akhlak, dan puasa. Yang pertama, ibadah. Secara etimologi, pengertian ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk. Dalam KBBI, pengertian ibadah adalah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menurut para ulama fikih, pengertian ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambahkan pahala darinya di akhirat. Ibadah. Secara umum, konsep ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang sudah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dalam kata lain, ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Contohnya, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah atau muamalah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini juga dilakukan antara sesama manusia atau hubungan horizontal. Contohnya, sedekah, mencari ilmu, membangun masjid, menolong orang, dan segala perbuatan baik. Materi yang kedua, sholat. Sholat menurut bahasa adalah berdoa atau memohon pujian, sedangkan pengertian menurut syarah sebagaimana pendapat Imam Rafi'i itu ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul dan ditutup dengan salam. Menurut para ulama fuqaha, sholat ialah ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan perkataan atau ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan menurut ulama tasawuf, sholat ialah menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menimbulkan rasa takut kepadanya serta kesempurnaan kekuasaannya atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalbu, bersikap khusyuk atau konsentrasi penuh di hadapannya, disertai dengan penghayatan penuh tak kala berzikir, berdoa, dan memujinya. Hakikat salat. Ibnu Qayyim rahimahullah menguraikan hakikat salat. Tidak dapat diragukan bahwa salat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Puncak keadaan orang-orang yang jujur dan parameter keadaan orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah. Salat merupakan rahmat Allah yang dianugerahi kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk bisa melaksanakannya dan memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya dengan salat tersebut mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan karena dekat dengan nyanyi. Allah tidak membutuhkan mereka dalam pelaksanaan salat, namun justru hakikatnya salat tersebut merupakan anugerah dan karunia Allah untuk mereka. Yang ketiga, akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian, tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak karimah. Akhlak karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlak karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlak mazmumah dapat mendatangkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Materi yang keempat, puasa.
Pengertian puasa. Pengertian puasa secara etimologi as-saum yang artinya ialah menahan. Arti saum sendiri menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Dapat diartikan bahwa puasa ialah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta segala bentuk benda konkret yang masuk ke dalam rongga di tubuh, contohnya seperti obat sejenisnya. Hakikat puasa. Berpuasa merupakan ibadah yang luar biasa bagi manusia, apalagi di bulan Ramadan. Melalui puasa, segala hal yang tidak baik akan menjadi lebih baik. Puasa tidak hanya mengajak ke banyak kebaikan saja, namun lebih dari itu bisa membuat seseorang terbebas dari hal-hal yang buruk. Seperti yang pernah Rasulullah sabdakan, puasa itu adalah perisai. Maka janganlah seseorang yang sedang berpuasa mengucapkan ucapan yang kotor, dan janganlah bertindak bodoh. Dan jika ada orang yang sewenang-wenang merebut haknya atau mencelanya, maka katakanlah, saya sedang puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum dalam berpuasa. Berpuasa hukumnya wajib. Di bulan suci Ramadan ini, setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun yang berpuasa tidak semua mengerti kenapa mereka wajib puasa di bulan Ramadan, dan baginya sejarahnya sebagai rukun Islam yang ketiga. Puasa memiliki arti menahan diri, namun secara istilah puasa artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari rasa lapar dan haus serta semua hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam.